Kayaknya nggak ada suaranya deh. Nggak ada suaranya sama sekali. Coba ngomong ulang. Kayaknya nggak ada suaranya tetap. Halo, halo. Nah, ono lho akhirnya. Iya, iya. Lali, keliru. Ayo wes. Ayo pembukaan bareng-bareng aja. Aja. Tuh, wah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelas kewirausahaan G305 ingin mempresentasikan tugas dari kelompok kami, yaitu kelompok 12 dengan judul AA Transport untuk menganalisis kelayakan usaha pada AA Transport Surabaya, Jawa Timur. Next. Yang pertama AA Transport, yaitu kami menyediakan sewa motor atau mobil listrik
lewat website dan gerai fisik untuk membantu wira swasta bergerak cepat. Untuk tempatnya sendiri yaitu berada di Surabaya, Jawa Timur. Untuk anggota kelompoknya, perkenalkan, saya Raffi Akbar Putra Purwanto sebagai ketua. Dan saya Ferdio Pratama sebagai wakil ketua. Dan saya Muhammad Rafi Mudatinur sebagai anggota. Selanjutnya ada konteks. Konteks tersebut yaitu kemacetan di Jakarta menyebabkan kerugian ekonomi hingga 71,4 triliun per tahun. Lalu pernyataan masalahnya yang pertama, masalah kemacetan parah dan polusi udara yang terus meningkat di perkotaan akibat tingginya penggunaan kendaraan pribadi berbasis bahan bakar fosil. Lalu untuk dampaknya sendiri terhadap lingkungan yaitu masyarakat kehilangan waktu dan uang karena kemacetan, lalu mengalami masalah kesehatan akibat polusi dan produktivitas ekonomi kota menurun. Selanjutnya ada pernyataan masalah yang dipecahkan yaitu mengatasi masalah kemacetan parah dan polusi udara yang disebabkan oleh tingginya penggunaan kendaraan pribadi di perkotaan. Untuk data pendukungnya, kemacetan di Jakarta menyebabkan kerugian ekonomi hingga 71,4 triliun per tahun. Selanjutnya ada analisis masalah. Yang pertama ada stakeholder yang terpengaruh, pengguna jalan, pengemudi mobil pribadi, pengendara motor, dan pengguna transportasi umum. Masyarakat umum, penduduk kota yang terpapar polusi udara, pemerintah daerah, pihak yang bertanggung jawab atas tata kota, transportasi, dan kesehatan publik. Lalu selanjutnya ada dampak bagi stakeholder yaitu pengguna jalan mengalami waktu tempuh yang lebih lama, stres dan biaya bahan bakar yang lebih tinggi. Untuk masyarakat umum mengalami masalah kesehatan akibat polusi udara seperti penyakit pernapasan dan kardiovaskular. Lalu pemerintah daerah terbebani dengan biaya infrastruktur yang tinggi, kehilangan produktivitas ekonomi, dan dampak lingkungan yang mencemari. Lalu untuk penyebab masalahnya, ada ketergantungan pada kendaraan pribadi, masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi karena kurangnya pilihan transportasi publik yang efisien dan terjangkau. Untuk hubungan anggota atau kelompok, sebagai tim, kami merasakan langsung dampak dari kemacetan dan polusi di kota setiap hari. Kami melihat bagaimana waktu berharga yang terbuang di jalan dan bagaimana kualitas udara yang memburuk. Kami percaya bahwa teknologi dan inovasi dapat menjadi solusi nyata untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih sehat dan efisien bagi semua. Untuk segmen sasaran konsumennya sendiri, untuk sasaran utamanya pada alat transport yaitu hadir sebagai solusi untuk kemacetan dan polusi di perkotaan. Pada sasaran sekunder yaitu untuk layanan logistik dan pengiriman. Lalu segmentasi konsumen dan persona. Pada kelompok utama alat transport hadir sebagai solusi untuk kemacetan dan polusi di perkotaan. Untuk kelompok sekundernya, layanan logistik dan pengiriman. Persona yaitu sebagai berikut pada gambar tersebut. Next. Untuk selanjutnya ada jobs to be done dan alternatif. JTDB fungsional, mobilitas efisien. Contohnya Budi ingin bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat dan tanpa hambatan, baik untuk urusan bisnis seperti mengantar produk atau bertemu klien, maupun pribadi.
Opsi selanjutnya ada penghematan biaya. Budi perlu menjaga biaya operasional seminimal mungkin termasuk pengeluaran untuk transportasi dan untuk aksesnya yang mudah. Budi ingin mendapatkan kendaraan kapan saja yang ia inginkan. Untuk JT BD emosionalnya merasa produktif, Budi ingin merasa bahwa ia memanfaatkan waktu dan sumber dayanya secara optimal, bukan terbuang percuma di jalanan. Merasa bebas dan fleksibel, Budi ingin memiliki kendali penuh atas jadwalnya tanpa bergantung pada jadwal transportasi publik atau biaya taksi yang mahal. Lalu untuk merasakan dampak positif, Budi ingin merasa bahwa ia berkontribusi. Untuk JTBD sosialnya mendapatkan pengakuan, Budi ingin dilihat sebagai wira swasta yang cerdas dan modern, yang menggunakan solusi inovatif untuk meningkatkan efisiensi berbagi nilai. Budi ingin menjadi bagian dari komunitas yang peduli lingkungan dan menunjukkan bahwa bisnisnya juga memiliki nilai-nilai keberlanjutan. Untuk alternatifnya, yang pertama ada alternatif saat ini. Saat ini Budi mengatasi masalah mobilitasnya dengan beberapa cara, yaitu transportasi pribadi, menggunakan motor pribadi untuk mobilitas yang lebih cepat di tengah kemacetan, seperti ojek online, memesan ojek online untuk kepraktisan terutama saat hujan atau ketika tidak hujan, bisa membawa motor sendiri. Untuk transportasi umum menggunakan KRL atau Transjakarta untuk mobilitasnya dalam kegiatan sehari-hari. Lalu kekurangan dari alternatif saat ini yaitu tidak sepenuhnya puas dengan solusi yang ada karena beberapa batasan, seperti biaya kepemilikan tinggi, memiliki motor pribadi berarti harus menanggung biaya bensin, perawatan pajak, dan asuransi yang terus meningkat. Ketergantungan pada bensin, motor pribadi berkontribusi pada polusi udara yang membuat pengguna merasa tidak selaras dengan nilai-nilai utamanya. Lalu pada validasi masalah, geotopi, di sini contohnya ada daftar konsumen, potensial atau wawancara pengguna. Untuk masalah validasi masalahnya, total konsumen potensial atau pengguna yang diwawancarai saat luring terdapat 10, saat wawancara daring terdapat 20. Persen yang setuju bahwa masalah saat ini cukup penting bagi mereka untuk mencari solusi, yaitu 19 wawancara. Dan yang tidak puas dengan alternatif saat ini hanya 1 konsumen. Selanjutnya ada solusi yang kami berikan untuk konsumen tersebut. Solusi yang pertama yaitu ide solusi pilihan kami adalah layanan penyewaan sepeda listrik dan skuter listrik, seperti e-skuter sharing yang berlokasi di berbagai titik strategis di perkotaan. Lalu ada teknologi inti atau metodologi yaitu sistem website dan gerai offline. Baik, di sini kami juga mempunyai desain solusinya. Untuk solusi kami, ide solusi pilihan kami adalah layanan penyewaan sepeda listrik dan skuter listrik yang berlokasi di berbagai titik strategis di perkotaan. Untuk fitur utamanya yaitu beragam sistem reservasi online gerai fisik di lokasi strategis, paket harga fleksibel, integrasi pembayaran digital, sampai pelacakan GPS dan keamanan. Untuk keunikannya sendiri yaitu model hybrid online offline, analitik prediktif untuk manajemen armada. Untuk format solusinya ini online dan teknologinya ini berbasis sistem website dan gerai offline. Next. Dan di sini terdapat manfaat-manfaat solusinya. Untuk fungsionalnya itu mobilitas efisien, menghemat biaya, fleksibilitas, emosionalnya itu merasa bebas dan mandiri, merasa produktif, merasa peduli lingkungan. Untuk sosialnya dilihat sebagai individu modern, menjadi bagian dari komunitas berkelanjutan, mendapatkan pengakuan. Dan untuk masyarakatnya ekonomi dan ekologi. Di sini ada pesaing dari punya kami itu yang langsung itu ada Ebista, Transgo, Smooth, dan Grab. Untuk yang tidak langsungnya itu ada Gojek,
Grab, Zipcar, Hertz, dan sebagainya. Untuk keunggulan dari kami itu sewa kendaraan listrik terjangkau, ramah lingkungan, dan mudah diakses lewat website. Di sini ada pesaing-pesaing secara langsung dan tidak langsungnya. Pesaing langsung di Indonesia itu ada Evista dan GoSmooth, dan tidak langsung yang ada di Indonesia itu ada Gojek dan Grab. Kalau yang skala globalnya itu secara langsungnya ada Lime, Bird, BIM, dan Kukurus. Kemudian kalau tidak langsungnya secara global itu ada Zipcar, Hertz, Enterprise, dan lain-lain. Di sini kami juga ada analisis makronya yang tren yang menguntungkan untuk area climate environment dan sosial. Untuk penjelasan trennya ini kebutuhan menekan emisi dan polusi mendorong adopsi kendaraan listrik ramah lingkungan. Untuk sosialnya ini generasi muda makin peduli gaya hidup hijau dan lebih memilih sewa daripada memiliki kendaraan. Untuk tren yang tidak menguntungkan ini ada di aspek ekonomi dan legalnya. Di ekonomi itu harga EV dan infrastrukturnya itu tinggi, bikin sewa kurang terjangkau. Untuk legalnya itu aturan EV-nya seiring berubah, hambat operasi dan ekspansi bisnis. Untuk sumber datanya ini kami ada dari US Department of Transportation. Thanks. Di sini ada prototipenya berupa website langsung yang sudah dapat diakses dan diuji alur pemasarannya, pencarian dan pemilihan kendaraan, pengecekan ketersediaan, formulir pemesanan, dan form konfirmasi sewa itu adalah fungsionalitas yang disertakan. Kemudian ada yang tidak termasuk itu integrasi pembayaran otomatis, pelacakan GPS, itu masih X. Untuk validasi prototipenya di sini kami memvalidasi ketiga pertanyaan teratas, yaitu jumlah pengguna yang dilibatkan ada 9, berapa banyak orang yang menyukai atau menyukai prototipe itu ada 8 orang, berapa banyak orang yang tidak netral itu ada 2. Untuk umpan baliknya, pengguna menyukai tampilan website yang sederhana, alur pemesanan yang mudah dipahami, informasi kendaraan yang jelas, serta proses konfirmasi sewa yang cepat. Untuk aspek dari prototipe yang tidak disukai itu ada beberapa pengguna merasa tampilan masih perlu diperhalus, ingin lebih banyak pilihan kendaraan, serta mengharapkan fitur tambahan seperti metode pembayaran otomatis dan pelacakan kendaraan. Next. Di sini ada analisis pesaingnya juga. Untuk pesaing ada 4 pesaing ini, jenisnya itu langsung semua. Untuk kekuatannya di Evista itu Armada EV dan layanan bandara. Untuk Smooth ini harganya terjangkau, desain menarik, dan untuk Kukuro pemimpin network Butterswap global, dan Lime jangkauan global dan brand besar. Untuk kelemahan tiap pesaing ini ada jangkauan kota masih terbatas, top speed rendah, mahal, dan biaya operasional tinggi. Untuk produk kita ini unggul lewat biaya sewa lebih terjangkau, jangkauan kota yang fokus dan terintegrasi, serta pengalaman aplikasi yang simpel dengan fitur ramah lingkungan. Ukuran pasar dan GTM ini untuk digitalnya kami ada di Instagram, TikTok, Google Ads, SEO, website, YouTube, Facebook, dan sebagainya. Kemudian untuk di fisiknya kami ada papan reklame, selebaran, brosur, spanduk, pameran kendaraan listrik, sponsor, dan acara kampus. Next. Untuk ukuran pasarnya ini, untuk total addressable marketnya atau TAM-nya ini di Indonesia itu mencapai 1,35 miliar US dollar. Untuk yang di serviceable available marketnya ini atau SAM ini, untuk rental EV Indonesia ini mencapai 500 juta US dollar. Untuk SOM-nya ini masih di 4,5 miliar. Dan asumsi yang bisa kami simpulkan, fokus di Indonesia, target utama kota besar yaitu Jakarta, Bali, Surabaya. Untuk segmen wisatawan, pekerja urban, dan generasi muda yang cenderung pilih sewa kendaraan listrik daripada pemilik. Untuk sumber penelitiannya ada di Market Research Future di 2024. Next. Selanjutnya mengenai model pendapatan atau strategi harga. Yang pertama itu model pendapatan utama yaitu model berlangganan, kemudian model pendapatan sekundernya yaitu model komisi. Kemudian terdapat trend cost,
Untuk problemnya yaitu kemacetan parah dan polusi udara yang tinggi. Kemudian untuk solusinya yaitu ide solusi kami yaitu layanan penyewaan sepeda listrik atau skuter listrik. Kemudian key metriknya yaitu jumlah penyewa aktif, tingkat okupasi kendaraan, dan untuk unique value proposed terdapat sewa kendaraan listrik terjangkau, ramah lingkungan, dan mudah diakses lewat website. Untuk unfair advantage yaitu kemitraan eksklusif dengan hotel dan destinasi wisata. Untuk customer segmentation, transport hadir sebagai solusi untuk kemacetan dan polusi di perkotaan dengan layanan logistik dan pengiriman. Untuk channelnya yaitu langsung melalui website, kerjasama dengan hotel dan agen, serta titik distribusi fisik di bandara dan pusat kota untuk penjemputan atau pengembalian kendaraan listrik. Untuk kontraktornya yaitu pembelian dan perawatan kendaraan listrik, infrastruktur charging atau battery swap, kemudian pengembangan dan pemeliharaan website, pemasaran digital, serta operasi logistik dan SDM. Untuk reverse stream yaitu model berlangganan, kemudian model komisi. Untuk pendekatan go to market yaitu fokus geografis, fokus di Surabaya pada tahun pertama, kemudian rencana ekspansi ke kota besar Jawa Timur seperti Malang dan Sidoarjo. Untuk saluran pemasaran digital terdapat Instagram, TikTok, Google, dan sebagainya. Untuk KPI pemasaran yaitu biaya akuisisi pelanggan atau CAC, kemudian tingkat konversi, retensi pelanggan, pertumbuhan pengguna baru, dan pendapatan bulanan. Untuk saluran pemasaran fisik yaitu papan reklame, selembaran, dan lainnya. Untuk GTM pesaing yaitu unggul di Instagram dan TikTok lewat influencer, tapi lemah di SEO yaitu phishing. Kemudian aktif pada Google Ads dan Bandung lokal. Untuk segmen pelanggan utama yaitu sebagai solusi untuk kemacetan dan polusi di perkotaan, dan UVP yaitu sewa kendaraan listrik terjangkau, ramah lingkungan, dan mudah diakses lewat website. Kemudian penjualan dan layanan pelanggan. Untuk layanan pelanggan bisa terdapat pada website, WhatsApp, dukungan email, obrolan langsung, dan media sosial seperti Instagram. Kemudian sekitarnya yaitu langsung melalui website, kerjasama dengan hotel dan agen wisata, serta titik distribusi fisik di bandara dan pusat kota. Kemudian saluran distribusinya yaitu website resmi, Instagram, WhatsApp. Untuk websitenya itu terdapat di atransport.ra.network.space. Untuk keuangannya yang pertama yaitu model pendapatan dengan model berlangganan dan model komisi. Untuk penetapan harga yaitu terdapat di unit of sale, yaitu sewa kendaraan per hari dengan per unit 300.000 per hari. Untuk proyeksi tahun pertama yaitu 25 juta dengan operating profit yaitu di 20 juta. Kemudian untuk model pendapatan segmen pelanggan utama yaitu model berlangganan. Kemudian unit penjualannya yaitu sewa kendaraan dengan harga jual per unit yaitu di 300.000 per hari. Kemudian unit yang diharapkan akan terjual di tahun pertama yaitu 300.000 per hari dengan pertumbuhan penjualan bulanan yang diharapkan yaitu 40 unit sewa pada bulan pertama. Kemudian biaya dan pendapatan asumsi utama yaitu terdapat di pendapatan dengan rata-rata biaya layanan per klien yaitu 300.000, kemudian biaya variabel yaitu dukungan layanan yang dikontrakkan terdapat di 200.000, kemudian langganan alat 115.000, kemudian dukungan klien yaitu 100.000, dan biaya tetap yaitu gaji pendiri besar 0, gaji manajer proyek 0, gaji lainnya 500.000, dan sewa administrasi perjalanan dan lainnya terdapat di 300.000. Kemudian biaya tetap lainnya yaitu gaji tim pemasaran atau penjualan itu terdapat di 0. Untuk pemasaran dan periklanan terdapat di 200.000.
Kemudian ramalan untuk perusahaan klien pada bulan pertama yaitu 40 klien, kemudian tingkat pertumbuhan klien per bulan terdapat di 10 dengan durasi rata-rata dengan klien dalam bulan yaitu 1. Kemudian investasi atau pajak, terdapat investasi pribadi di 1 juta, kemudian pinjaman bank 0, tingkat bunga dalam pinjaman bank 0, kemudian tingkat pajak penghasilan 0. Kemudian untuk total unit terjual yaitu 850 dengan total pendapatan sekitar 25 juta, harga pokok penjualan di 3 juta. Kemudian laba kotor yaitu di 21 miliar, di biaya operasional dapat di 1 miliar, kemudian operating profit yaitu 20 miliar, bunga dan pajak 0, laba bersih 20 miliar. Kemudian pertumbuhan pendapatan selama 12 bulan yaitu 183%. Untuk uang tunai yang dibutuhkan hingga titik impas 0, kemudian nilai seumur hidup pelanggan berdasarkan laba bersih yaitu di 2 jutaan. Untuk ekonomi unit atau analisis dan impas terdapat di pendapatan tahun pertama yaitu 25 juta, laba kotor untuk tahun pertama yaitu 21 juta, laba bersih tahun pertama yaitu 20 juta, dan bulan impas itu 1. Selanjutnya tujuan untuk langkah berikutnya terdapat di tujuan untuk bulan ke-10 sampai ke-12 yaitu ekspansi ke Malang. Kemudian bulan 4 sampai sebelumnya tujuan untuk bulan 1 sampai 3 yaitu meluncurkan web sewa. Kemudian di bulan 4 sampai 6 menambah armada dan promosi. Selanjutnya di bulan 7 sampai 9 untuk upgrade web dan kerjasama. Dan yang terakhir di bulan 10 sampai 12 itu ekspansi ke Malang. Kemudian penilaian visibilitas usaha. Indeks kelangsungan hidup Ventura yaitu di 91%, dengan kekuatan di layanan ramah lingkungan, pemesanan mudah lewat web, harga terjangkau, dan dukungan pelanggan Jepang. Untuk area perbaikan yaitu kami perlu meningkatkan promosi agar lebih dikenal, menambah armada kendaraan listrik, dan memperbaiki fitur website agar lebih cepat dan mudah digunakan oleh pengguna. Selanjutnya untuk timeline yaitu sama seperti sebelumnya. Di bulan ke-1 sampai 3 yaitu meluncurkan website dan kebutuhan tim 3 orang dengan sumber daya fisik yang dibutuhkan itu laptop dengan fund need yaitu sekitar 15 juta. Kemudian bulan 4 sampai 6 menambah armada dan promosi untuk kebutuhan tim 3 orang. Sumber daya itu gudang dengan total 30 juta. Untuk bulan 7 sampai 9 yaitu upgrade web dan kerjasama dan kebutuhan tim 2 orang. Sumber daya fisik yaitu server dengan dan alokasi di 20 juta. Kemudian bulan 10 sampai 12 yaitu ekspansi ke Malang dan kebutuhan tim 3 orang. Sumber daya fisik yaitu kantor. Kemudian untuk dananya yaitu 40 juta. Untuk venture tim yaitu terdapat Raffi Akbar Putra dengan perguruan tinggi yaitu PN Veteran Jawa Timur, bidang keilmuannya ketua, keterampilannya pemasaran dan penjualan, dan dalam kelompok yaitu ketua. Kemudian terdapat Ferdi Wahyu Pratama di UPN Veteran Jawa Timur dengan bidang ilmu wakil ketua, keterampilannya pengembangan dan presentasi. Kemudian peran dalam kelompok yaitu wakil ketua. Kemudian saya sendiri Muhammad Raffi Mudadinur di UPN Veteran Jawa Timur sebagai anggota, dan keterampilannya itu pemrograman desain UX. Kemudian ringkasan kelompok usaha yaitu gambaran umum kami di Transport berkomitmen menghadirkan solusi mobilitas ramah lingkungan melalui layanan penyewaan kendaraan listrik yang mudah, efisien, dan terjangkau. Dan sistem pemesanan berbasis web, kami memudahkan masyarakat untuk beralih ke transportasi bebas emisi sekaligus berkontribusi mengurangi polusi dan menciptakan kota yang lebih bersih serta berkelanjutan.
Kemudian terdapat misi kami yaitu menyediakan layanan penyewaan kendaraan listrik yang ramah lingkungan, mudah diakses dan terjangkau. Kemudian kami berkomitmen mendukung mobilitas berkelanjutan dengan mengurangi emisi karbon serta mendorong masyarakat beralih ke transportasi hijau yang efisien dan modern. Kemudian revisi relevansi sosial atau ekonomi yaitu kendaraan berbasis berbahan bakar fosil yaitu menyebabkan polusi dan emisi tinggi. Kemudian fokus pada penyewaan kendaraan listrik penting untuk mengurangi emisi, menjaga udara tetap bersih, dan mendukung gaya hidup berkelanjutan. Selanjutnya saya akan presentasikan mengenai website kami. Pada halaman awal yaitu terdapat landing page untuk menjelaskan mengenai apa itu perusahaan kami dan bagaimana cara pemesanannya. Kemudian terdapat paket dan alur pemesanannya. Di sini ada tiga mode yaitu untuk masuk ini. Yang pertama yaitu sebagai user biasa atau yang akan memesan kendaraannya. Di sini bisa untuk buat pesan baru, kemudian terdapat daftar pesanan saya. Dan kemudian terdapat untuk store offline kami. Di sini terdapat dashboard tokonya dengan pesanannya, kemudian untuk aksinya terdapat konfirmasi jika data-data dari pelanggan kami sudah sesuai. Kemudian terdapat kelola stok. Di sini untuk menambah kendaraan di unit toko kami. Kemudian terdapat untuk admin website. Untuk mengolah seluruh layanan kami, baik di website, di toko, maupun untuk user. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.